juga Bapak Ibu peserta produk kreatif, pengembangan produk kreatif yang telah hadir pada saat ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini kita sudah bisa menghadiri kegiatan untuk seleksi tahap 4. Walaupun ada beberapa peserta yang belum bisa hadir, patut kita syukuri semuanya kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya sampaikan laporan kepada Bapak Kepala Balai. Kegiatan kita ini, pengembangan produk kreatif ini sudah cukup lama kita lakukan, mulai dari tahap penyusunan instrumen penilaian. Kita lakukan waktu itu dengan mengadakan workshop, mengundang calon-calon penilai saat itu, ya masih calon penilai. Nah, kita coba untuk menyusun satu instrumen penilaian, mulai dari instrumen penilaian tahap 1, kemudian tahap 2, kemudian tahap 3, dan tahap 4 yang saat ini akan dilaksanakan. Nah, penyusunan instrumen ini kita mulai dari tanggal 30 Maret sampai 1 April, waktu itu kita lakukan selama 3 hari. Kemudian kita lakukan pengumuman lomba. Lomba itu kita umumkan pada tanggal 12 April 2021. Dan dari pengumuman ini, karena pengumuman cukup pendek ya, kita peroleh jumlah peserta itu 111. Nah, 111 inilah yang kita seleksi. Kemudian kita lakukan seleksi tahap pertama. Seleksi tahap pertama ini kita lakukan seleksi administratif yang untuk melihat administrasi di proposal. Nah, dari seluruh ini kita lakukan oleh tim penilai. Itu memperoleh jumlah yang lolos itu ada 89 peserta. Nah, dari ini yang lolos dari seleksi administrasi ya. Karena kenapa kita lakukan ini, kita lihat bagaimana proposal yang dibuat oleh peserta. Ternyata banyak juga yang asal-asalan membuat proposalnya itu. Nah, ini demi menjaga marwah kita untuk memulai satu kegiatan program kreatif, biar kita posisi ini cukup produk ini yang kita harapkan bisa membantu sekolah untuk mengembangkan produk-produk kreatif di kemudian hari. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau dari proposal saja sudah tidak dihargai, ya bagaimana kita mau membuat satu produk kreatif yang baik. Itu seleksi yang pertama. Kemudian pada seleksi yang kedua kita lakukan melalui presentasi melalui Zoom ya. Yang kita lakukan adalah kita melakukan satu penilaian terhadap presentasi dari peserta dengan tanpa melakukan pertanyaan terhadap konten, visi ataupun ini ya. Jadi peserta silakan untuk mempresentasikan, kita yang menilai. Nah, dari sini kita menseleksi dari 89 itu menjadi 45. Diperoleh 45 yang siap untuk mengikuti seleksi tahap ketiga. Selanjutnya ini dilakukan pada tanggal seleksi tahap 2 ini tanggal 27 sampai 29 Mei. Kemudian yang tahap ketiga masih juga menggunakan Zoom. Itu dilakukan dari tanggal 21 sampai 23 Juni 2021. Nah, dari sini dari 45 peserta ini kita seleksi dengan mungkin Bapak Ibu mengalami ya bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari tim penilai itu sudah masuk ke konten, sudah masuk ke bagaimana pelaksanaan semua dari kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan untuk produk kreatif. Ini cukup berat juga kemarin saya perhatikan, dan dari hasil seleksi ini diperoleh 20 peserta.
20 peserta yang akan mengikuti seleksi ke tahap 4. Nah, ini sekarang yang Bapak Ibu hadir untuk mengikuti seleksi tahap 4. Nah, dari rencana dari program kita, dari seleksi tahap keempat ini kita akan menseleksi untuk memperoleh 15 peserta yang lolos untuk mendapatkan bantuan dari balai dari BPPMBP untuk Bapak Ibu mengembangkan produk kreatif di sekolahnya masing-masing. Besar bantuannya ini sudah kita tentukan di dalam pedoman. Saat itu adalah sebesar 20 juta. Memang tidak besar, ini kita harapkan di tahap awal ini bisa membantu, bisa mengembangkan, bisa memberikan stimulus terhadap Bapak Ibu dan juga yang lainnya untuk di tahun depan gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan jumlah bantuan yang untuk dilakukan oleh peserta produk kreatif berikutnya. Ini yang kita harapkan nanti seandainya pada saat pelaksanaan itu nanti ada yang lolos dan tidak lolos, itu satu yang wajar ya, karena memang namanya juga semacam ya lomba lah gitu ya, jadi pasti ada yang tersisih, ada yang melanjutkan gitu, ada yang mendapat memperoleh hadiah. Sebetulnya ini bukan hadiah, tapi sifatnya ini bantuan untuk kita melakukan produk kreatif. Dari jumlah rupiah yang kita berikan, mungkin dari proposal yang Bapak Ibu ajukan ada yang berlebih atau ada yang kurang dari itu ya. Nah, ini kami akan menyesuaikan ya, ini cuma kalau yang lebih mungkin kita tidak bisa menyesuaikan ya. Ada yang mengajukan kalau masalah sampai 40 juta, itu mungkin tidak dapat kita penuhi karena memang dari program kita yang sudah kita anggarkan di anggaran itu memang hanya sampai 20 juta. Terakhir, dari seleksi tahap 4 ini semoga Bapak Ibu memperoleh satu pengalaman dan juga saya harapkan Bapak Ibu mempresentasikan sebaik-baiknya apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan, sehingga Bapak Ibu bisa membuat tim penilai atau penjuri ini kebingungan untuk menilai Ibu Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan, bingung karena semua baik gitu. Nah, ini yang kita harapkan, semoga Bapak Ibu bisa melakukan presentasi sebaik-baiknya. Mungkin itu yang saya bisa laporkan. Semoga dalam kegiatan ini Bapak Ibu memperoleh kesehatan, kekuatan, juga semangat untuk mempresentasikan produknya masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita memberikan kesehatan walaupun kondisi pandemi, dengan semangatnya untuk memajukan pendidikan terutama di SMK. Ini adalah luar biasa. Beberapa kebijakan tentang pandemi ini juga kita harus perhatikan Bapak Ibu sekalian, karena seharusnya kalau mengikuti aturan, tapi kita sudah mengikuti beberapa tahapan, berbagai lobby sudah kami sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang kepada 20 peserta, mungkin masih ada dalam perjalanan ya Pak ya, masih dalam perjalanan, dan juga ada dari beberapa daerah yang sudah hadir dari Lampung. Dan Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa anugerah Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, dan juga kepada Dewan Juri Pak. Selamat datang Pak Sugeng, Pak Usep, ini yang dari eksternal Pak Cahyono, dan juga Pak Yamin, Pak Arno, dan juga dari SMK Karangtengah, dan juga dari Balai. Kenapa kita memvariasikan? Karena biar kita valid untuk menilai, kita menggunakan juga dari industri ya Pak Sugeng, dari industri dan juga dari SMK, biar kita sama-sama mengcombine, tidak hanya
penilaiannya dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Pendidikan Vokasi. Baik Bapak Ibu sekalian, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi ini sesuai dengan Permen Nomor 26 Tahun 2020. Di sana ada tercantum yang sangat luas sekali, yaitu penjaminan mutu pendidikan vokasi. Sekarang Balai Besar tidak hanya SMK saja, yang ada di seluruh Indonesia ada 2.170 SMK yang harus kita lirik nanti. Dulu kan tidak pernah dilirik karena P4TK sekarang kita masuk di GDK, sekarang kita masuk di Dirjen Vokasi. Nah, tahapan permulaan program ini adalah tahapan yang luar biasa untuk guru-guru, karena di Merdeka Belajar itu sudah jelas bertujuannya untuk mengembangkan kreativitas guru dan siswa. Jadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Pendidikan Vokasi itu nanti bukan SMK saja, perguruan tinggi vokasi juga harus kita lirik juga, dan juga LKP juga kita lirik juga, baik instrukturnya maupun dosennya dididik di sini. Adapun program Link and Match sekarang ini yang didengungkan oleh Dirjen Pak Wikan, ada 3 tujuan yang harus kita capai untuk output dari siswa, yaitu pertama melanjutkan BMW ya, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jadi tidak terlepas dari para peran guru yang bisa menguatkan kompetensinya dan bisa mengembangkan kreativitasnya. Walaupun di dalam tujuan program Merdeka Belajar sudah ditekankan bahwa guru dan siswa harus mengembangkan kreativitas. Makanya Balai Besar sekarang ini melihat kebijakan-kebijakan itu sudah memulai, Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya 20, nanti yang diambil 15, kita potret lagi karena ada beberapa bantuan untuk kegiatan dari, kalau nggak salah nanti ada dana untuk Bapak Ibu sekalian. Kami mohon dari dana itu Bapak Ibu sekalian harus dipergunakan sesuai dengan aturan nanti, ya. Dari dana 20 itu jangan sampai, karena nanti ada pemeriksaan juga. Kalau nggak salah ada yang monitoring ke sana dari pihak balai, dan juga ada pemeriksaan masalah keuangan harus tertib Bapak Ibu sekalian. Kami mohon nanti ada petunjuk teknis yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dari 20 peserta ini, marilah kita sportif Pak. Jangan sampai ada suatu prasangka-prasangka penilaian yang tidak fair, karena karakter guru itu harus menerima kejujuran pertama, dan juga harus jujur, ya kan? Walaupun produk kreatifnya Bapak Ibu sekalian dikatakan produk kreatif, ini adalah awal mula Pak, ya. Yang diambil kita panggil 20, yang diambil 15. Jadi kalau yang 5 itu gugur, mohon menerima dengan ikhlas. Dimana kan kekurangan kita, bukan maksud untuk dari 5 itu diada-adakan kita, karena kita juga ada dewan juri dari IDUKA, ya, dari IDUKA. Kenapa? Biar kita fair, tidak hanya penilaiannya itu dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Pendidikan Vokasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kami berterima kasih kepada Pak Hamdan sudah dapat mengembangkan kreativiti programnya, dan juga Bapak Ibu sekalian Dewan Juri yang hadir pada siang hari ini dan meluangkan waktu walaupun masa pandemi ini. Tapi kami berharap Bapak Ibu sekalian, protokol kesehatan harus dijaga, jaga jarak, mencuci tangan, apalagi Pak, pakai masker. Ya, ada yang 5M, kalau saya 1M saja, ya Pak ya. Kalau saya 1M, menciptakan kebahagiaan. Selesai penyakit itu Pak. Kalau kita masih punya pikiran yang negatif, penyakit apa saja dikatakan COVID. Tapi tidak apa-apa, karena ini kebijakan pemerintah, mari kita ikuti aturan-aturan. Baik Bapak Ibu sekalian, selama mengikuti penilaian lomba kreatif ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat selama di sini, karena nanti Bapak Ibu sekalian akan dites lagi Pak, walaupun sudah bawa PCR, ya Pak Hamdan ya, nanti tes antigen, ya pulangnya. Pulangnya saja, nanti tes antigen untuk memberikan referensi apakah Bapak boleh melanjutkan pulang atau masih di sini 14 hari, itu adalah tanggung jawab lembaga. Jangan khawatir, kalau sudah masuk VK aman Pak. Ya, untuk masalah yang lain-lain mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan panitia. Ada Pak Krisnadi, ya Pak Kris, ada Bu Siti. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim,
program tahap keempat produk kreatif ini kami buka dengan resmi.